Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairin. Sabahul khair, sabahun nur. Berjumpa lagi di Pondok Bahasa Arab Milenial dan kita masih mengupas mengenai ilmu nahwu sharaf atau ilmu gramatikal bahasa Arab. Dan kali ini kita akan membahas mengenai alamatul i'rab isim mutsanna atau isim tasniyah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa isim mutsanna atau isim tasniyah adalah isim atau kata benda yang menunjukkan dua atau bentuk dua dan ditandai di akhirnya dengan alif dan nun atau iya dan nun. Sebagai contoh, misalkan kitabun itu adalah isim mufrad atau kata tunggal yang artinya sebuah buku. Jika kita menjadikannya menjadi isim mutsanna atau isim tasniyah, maka di akhirnya cukup ditambahkan ke dalamnya yaitu huruf alif dan nun menjadi kitabani atau iya dan nun menjadi kitabaini. Perhatikan di ujungnya ada huruf alif dan nun dan iya dan nun, dan itu menjadi ciri isim mutsanna. Kalau kitabun adalah sebuah kitab, tapi kalau kitabani atau kitabaini adalah dua kitab. Contoh yang lain, misalkan kolamun adalah sebuah pulpen. Jika kita mau menjadikannya sebagai isim mutsanna atau isim tasniyah, maka tambahkanlah ke dalamnya di akhirnya dengan huruf alif dan nun atau iya dan nun menjadi kolamani atau kolamaini. Kalau kolamun satu pulpen, tapi kalau kolamani atau kolamaini dua pulpen. Contoh yang lain biar lebih jelas ya. Misalkan sayyarotun adalah sebuah mobil. Jika kita menjadikannya menjadi isim mutsanna atau isim tasniyah yang menunjukkan dua, maka cukup tambahkan ke dalamnya di akhirnya itu huruf alif dan nun atau iya dan nun menjadi sayyarotani dan sayyarotaini. Kalau sayyarotun adalah sebuah mobil, tapi kalau sayyarotani atau sayyarotaini menjadi dua mobil. Itulah definisi isim mutsanna. Sekali lagi, isim mutsanna adalah isim atau kata benda yang menunjukkan bentuk dua dan ditandai dengan huruf alif dan nun di akhirnya atau huruf iya dan nun di akhirnya. Nah, bagaimana perubahan atau alamatul i'rab pada isim mutsanna ini? Ya, cirinya bagaimana? Ya, sebelum kita membahas, jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. Naam, alamatul i'rab atau perubahan harokat terakhir pada isim mutsanna ya, dalam keadaan marfu ditandai dengan huruf alif. Huruf alif sebelum huruf nun ya. Jadi misalkan kolamani. Nah, itu kolamani adalah isim mutsanna tentunya. Itu dalam keadaan apa? Bukan dalam keadaan majrur ya. Tidak dilihat dari harokat terakhir, tapi itu justru dalam keadaan marfu dan ciri marfunya adalah alif. Coba perhatikan di situ sebelum huruf nun itu ada huruf alif. Nah, itulah yang menjadi ciri marfu pada isim mutsanna. Jadi kalau kita mau mengi'rab, kitabani adalah isim mutsanna dalam keadaan marfu dan ciri marfunya adalah alif. Nah, isim mutsanna dalam keadaan mansub itu ditandai dengan huruf iya. Ya, yang tadinya kitabani nanti akan berubah menjadi kitabaini sesuai dengan kedudukan atau amil hal-hal yang mempengaruhi ke dalamnya menjadi kitabaini. Ya. Jadi istilah i'rabnya kitabaini adalah isim mutsanna dalam keadaan mansub dan ciri mansubnya adalah ya. Ya, biasanya mansub kan cirinya fathah. Tapi untuk isim mutsanna ciri mansubnya adalah ya. Nah,
Kemudian isim musanna dalam keadaan majrur itu juga sama ditandai dengan huruf ya. Ya, huruf ya sebelum huruf nun. Nah, jadi sama antara dalam keadaan mansub dan dalam keadaan majrur itu ditandai dengan huruf ya. Ya, menjadi kita baini. Jadi kalau kita mau mengi'rab kita baini adalah isim mutana atau isim tasniyah dalam keadaan majrur, ciri majrurnya adalah ya. Untuk sementara membedakan antara dalam keadaan mansub dan dalam keadaan majrur, untuk sementara nih sebelumnya, kalau jika sebelumnya ada huruf jar maka itu dalam keadaan majrur. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi apakah itu dalam keadaan mansub, apakah dalam keadaan majrur. Ya, insya Allah kita kupas pada episode selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kita paparkan contoh yang lain. Ya, seperti qalamun tadi. Qalamun kalau kita mau menjadikannya menjadi isim mutsanna, maka akan berubah menjadi qalamani atau qalamaini. Taib. Isim mutsanna sekali lagi dalam keadaan marfu itu ciri marfunya ditandai dengan huruf alif. Ya, jadi qalamani. Qalamani, perhatikan sebelum huruf nun itu ada huruf alif dan itu menjadi ciri marfu pada isim mutsanna. Jadi kalau kita mau mengi'rab lafaz qalamani adalah isim mutsanna dalam keadaan marfu dan ciri marfu'nya adalah alif. Naam. Isim mutsanna dalam keadaan mansub, ya, ciri mansubnya adalah ya. Nah, menjadi qalamaini. Ya, perhatikan qalamaini ini sebelum nunnya itu ada huruf ya dan itu menjadi ciri mansub bagi isim mutsanna. Jadi kalau kita mau mengi'rab kata qalamaini adalah isim mutsanna dalam keadaan mansub dan ciri mansubnya adalah ya. Nah, selanjutnya isim mutsanna dalam keadaan majrur, ciri majrurnya adalah ya juga. Ya, untuk sementara membedakan antara dalam keadaan mansub dan dalam keadaan majrur. Sebelumnya jika ada huruf jar maka itu dalam keadaan majrur. Ya. Jadi dalam keadaan majrur juga sama perubahannya menjadi qalamaini. Ya, misalkan kalau sebelumnya ada huruf jar, misalkan fi qalamaini itu atau min qalamaini atau li qalamaini. Nah, contohnya ya. Nah, kalau ada huruf jar seperti itu maka itu otomatis dalam keadaan majrur. Jadi qalamaini ini kalau kita mau mengi'rabnya adalah isim mutsanna dalam keadaan majrur dan ciri majrurnya adalah ya. Taib. Satu lagi contoh. Sayyaratun adalah sebuah mobil, itu tentunya isim mufrad, kata tunggal. Jika kita mau menjadikannya sebagai isim mutsanna maka menjadi sayyarotani. Perhatikan, sayyarotani di situ ada huruf alif dan huruf alif itulah yang menjadi ciri marfu pada isim mutsanna. Jadi kalau kita mau mengi'rab kata sayyarotani maka adalah sayyarotani isim mutsanna atau isim tasniyah dalam keadaan marfu dan ciri marfunya adalah alif. Nah, sayyarotani ini akan berubah menjadi sayyarotaini tergantung kedudukan atau amil hal-hal yang mempengaruhi kepadanya menjadi sayyarotaini. Dan sayyarotaini ini adalah dalam keadaan mansub, ciri mansubnya adalah ya. Kemudian juga ini sayyarotani akan berubah menjadi sayyarotaini dalam keadaan majrur apabila di depannya ada huruf jar. Jika kita mau mengi'rabnya maka sayyarotaini adalah isim mutsanna atau isim tasniyah dalam keadaan majrur dan ciri majrurnya adalah ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Jangan lupa untuk subscribe, like and share video ini ya. Kesimpulannya adalah isim mutsanna. Kesimpulannya isim mutsanna dalam keadaan marfu, ciri marfu'nya adalah alif. Contohnya tadi kitabani, qalamani.
sayyarotani. Perhatikan, sebelum huruf nun itu ada alif dan itu menjadi ciri marfu pada isim mustanna atau isim tasniah. Dalam keadaan mansub, isim mustanna atau isim tasniah itu ditandai dengan huruf ya sebelum nun ya. Menjadi qalamaini, sayyarotaini. Apaan dari awal? Kitabani. Apaan? Kitabaini ya. Tentunya kitabaini karena alif berubah menjadi ya. Kitabaini, qalamaini dan sayyarotaini. Dan dalam keadaan majrur pun sama, ciri majrurnya adalah ya sebelum huruf nun. Menjadi tadi apa? Kita baini, qalamaini dan sayyarotaini. Ya. Jadi isim musanna dalam keadaan marfu, ciri marfunya adalah alif. Dalam keadaan mansub dan majrur, cirinya adalah ya. 6. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan silakan untuk subscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Syukran katsiran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.